tadi ya. Bagaimana jika ada permasalahan antara dua pihak? Pihak yang pertama sudah meminta maaf, namun pihak yang kedua tidak memaafkan dan bahkan cenderung memutus silaturahmi, bahkan berubah sikap selama ini. Bagaimana ini gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, jadi memang di dalam Al-Quran sendiri di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kemudian ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Al-'afina 'anil nas itu artinya adalah yang meminta maaf kepada manusia. Berarti lebih baik mana? Meminta maaf atau memaafkan? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Nah, yang penting kita garis bawahi adalah bahwa para jamaah dalam fikih muamalah, dalam aturan fikih muamalah itu bahwa ada dua hak yang harus dipenuhi manusia gitu ya. Pertama itu adalah hak Allah, yang kedua adalah hak manusia. Sebaliknya, ada dua hak yang harus diluruskan oleh manusia apabila kita langgar hak-hak tersebut. Yang pertama adalah hak-haknya Allah gitu ya. Makanya kemudian kita melakukan salat, kita selalu membaca istighfar. Kenapa? Karena untuk memenuhi haknya Allah. Nah, yang repotnya memang yang kedua ini, yaitu hak manusia. Maka ketika kita sudah lakukan kesalahan terhadap seseorang, sesungguhnya kan kita sedang melanggar haknya, atau sebaliknya. Ketika misalnya orang lain itu berbuat kesalahan kepada kita sesungguhnya hak kita kan sedang dilanggar oleh orang lain Maka hati-hati ketika hak Allah sudah terpenuhi, itu alhamdulillah, walaupun kemudian itu sesungguhnya adalah hak prerogatif Allah, apakah kemudian Allah menerima maafnya atau tidak. Tetapi selama hak yang dilanggar itu adalah hak manusia, maka kejar itu. Minta kerelaan dan keridhaan dari manusia itu. Jadi orang itu harus mendapatkan betul-betul kerelaan dan ketulusan memaafkannya. Kalau nggak dimaafin gimana? Ya terus menerus. Karena itu adalah hak manusia yang dilanggar. Dan hak manusia itu harus dipenuhi, tidak boleh dilanggar Dalam bahasa Arab itu dikenal sebagai hak adamiyat Jadi interaksi atau muamalah itu akan dibenarkan dalam fikih, dalam syariah ketika hak kemanusiaannya itu sudah terpenuhi. Jadi semua pihak yang harusnya memahami ini Jadi percuma misalnya kita sudah menunaikan hak kita kepada Allah, tetapi hak orang lain itu belum kita penuhi Menurut saya itu akan sia-sia ibadah yang selama ini kita lakukan. Kemudian puasa, sholat, pokoknya semua ibadah yang berkenaan dengan hak-hak Allah itu sudah kita tunaikan, tetapi hak kemanusiaan orang lain itu belum kita, menurut saya itu akan sia-sia, dan itu bisa mempengaruhi diterima dan tidaknya amal ibadah kita Nah, oleh karena itu para jamaah semua kita itu harus sadar ini bahwa yang namanya hak-hak kemanusiaan itu juga harus dipenuhi Jangan sampai kemudian itu justru menyisakan luka di dalam hati orang lain atau hati kita. Nah Jadi yang harus difahami dan harus diingat adalah bahwa kita dalam beribadah, kita dalam menjalani kehidupan bersosial, beragama
ya kita harus tunaikan gitu hak-hak kemanusiaan orang lain maupun hak-hak kita terhadap orang lain itu harus terpenuhi. Jangan kemudian kita langgar gitu ya. Nah, ini harus kita pahami karena percuma gitu ya. Percuma kita baik secara hablum minallah, secara individu, tetapi kita secara sosial itu tidak baik. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya